Perkenalkan, nama saya Gabriel Febri Kristianto, NIM 132. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Dengan kata lain, paradigma adalah suatu model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka pikir. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila memiliki sifat yaitu 1. Tidak pragmatis, 2. Tidak ideologis, 3. Harus menghormati HAM, 4. Dilaksanakan secara demokratis, dan yang terakhir yaitu memprioritaskan penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Secara konsep, Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencakup beberapa, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, agama hukum, dan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk tujuan nasionalnya sendiri, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hukum. Dalam kaitannya, hukum baik yang tertulis atau tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, yang artinya substansi produk merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Sumber hukum meliputi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Kehidupan politik dalam negara harus mewujudkan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Pembangunan politik di era saat ini harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila Pancasila. Penerapannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat harus turut serta dan berhak mendapatkan suara dalam kepentingan negara, karena hal ini sesuai dengan sila keempat. Contohnya yaitu penerapan keadilan sosial dalam bidang politik, kebijakan yang pro rakyat, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk mempertahankan persatuan, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Apa itu ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik yang mempunyai tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Untuk penerapannya, sistem ekonomi Indonesia ini haruslah berdasarkan asas kekeluargaan, di mana pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai moral kemanusiaan. Contohnya yaitu kebijakan ekspor dan impor yang tepat pada komoditi 9, perlindungan produk Indonesia, peningkatan nilai tukar rupiah. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Hakikat pendidikan yaitu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organisasi yang dinamis di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Ideologi memuat pandangan tentang Tuhan, sesama manusia, hidup dan mati, masyarakat dan negara. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka menghendaki adanya dialog tiada henti dengan tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya hendaknya didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dan sesuai dengan budaya bangsa yang bersangkutan, yaitu nilai Pancasila. Artinya bahwa nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Untuk penerapannya sendiri, sebagai bangsa yang memiliki beragam budaya dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, kita itu hendaknya menganggap bahwa budaya yang kita miliki bukan sebatas milik kelompok atau golongan, melainkan budaya Indonesia yang patut kita jaga bersama-sama. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya yaitu pengembangan sikap toleransi, pembiasaan dan pelestarian budaya lokal, peningkatan sistem tata kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang agama. Pembangunan di bidang agama juga harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bangsa Indonesia sangat mengedepankan toleransi antar umat beragama demi terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Contohnya yaitu peningkatan hubungan harmonis antar umat beragama, peningkatan jumlah tempat ibadah, dan menyelenggarakan pendidikan agama pada pendidikan formal dan non-formal. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia perlu mengembangkan iptek. Pancasila menjadi salah satu acuan dalam membangun iptek di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek akal, rasa, dan kehendak. Untuk penerapannya, setiap WNI dimanapun ia berada, ia memiliki hak untuk mendapatkan iptek. Di era saat ini muncul program-program dari pemerintah yang mengembangkan iptek di semua kalangan masyarakat seperti wajib belajar 9 tahun, bidik misi, dan lain-lain. Baik, itulah penjelasan dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kesimpulan yang kita ambil atau kesimpulan yang saya ambil yaitu di era saat ini Pancasila sangat tepat dijadikan paradigma dalam membangun segala lini kehidupan bangsa Indonesia, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, agama, hukum, iptek, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan, yaitu 1. Cita-cita sebagai bangsa Indonesia menjadi jiwa bangsa, moral pembangunan, dan dasar negara Republik Indonesia. Baik, itulah penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.